Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ayu Hardianti Eshut di podcast Latsar CPNS 2022. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Podcast kali ini kita akan membahas tentang core values yang ketiga, yaitu kompeten. Nah, apa sih kompeten itu? Yuk simak. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Ini berdasarkan pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Kemudian, seperti apa standar kompeten itu? Standar kompeten sesuai Peraturan Menteri PAN RB nomor 38 tahun 2017 dibagi atas 3. Yang pertama, kompetensi teknis, kedua, kompetensi manajerial, dan ketiga, kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Selanjutnya, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diukur, diamati, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Yang terakhir yaitu kompetensi sosial kultural. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Sistem pendekatan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dapat diuraikan menjadi 2. Yang pertama adalah pendidikan. Dalam pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Kemudian melalui pelatihan. Dalam pelatihan ini dibagi menjadi 2, yaitu klasikal dan non-klasikal. Klasikal adalah pembelajaran tatap muka di dalam kelas paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kemudian non-klasikal. Non-klasikal ini dilakukan dengan e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Pelatihan secara non-klasikal ini dilakukan paling lama 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 210 sampai dengan Pasal 212, pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara pertama, mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. Kedua, bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. Dan yang ketiga, bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Selanjutnya, hak pengembangan ASN. Hak pengembangan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya hak pengembangan pegawai, yaitu sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. Kebijakan ini tentu saja relevan utamanya dalam menghadapi dinamika lingkungan global dan kemajuan teknologi informasi yang berubah dengan cepat, sehingga kemutakhiran kompetensi ASN menjadi sangat penting. Selanjutnya, perilaku kompeten. Perilaku kompeten yang pertama yaitu berkinerja yang berakhlak, yaitu setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kedua, ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Hal ini berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang ASN. Kemudian, perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak, yaitu berdasarkan Menpan RB 22 tahun 2021. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi diri, yaitu merubah mindset. Aktif meningkatkan kompetensi diri adalah keniscayaan merespon tantangan lingkungan yang selalu berubah. Kemudian, mengembangkan mandiri secara heterogenik atau net-centric, berbasis sumber pembelajaran utama dari internet.
Selanjutnya, manfaatkan sumber keahlian atau pakar dari konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat kerja atau tempat lainnya. Kemudian, melakukan jejaring formal atau informal network yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain dalam dan atau luar organisasi. Perilaku terakhir yaitu melaksanakan tugas terbaik. Pengetahuan menjadi karya, mewujudkan pengetahuan yang bertumbuh menjadi karya nyata. Makna hidup dan bekerja baik. Pentingnya berkarya terbaik sejalan dengan tujuan hidup seseorang. Kemudian, tipikal individu semangat bekerja yang dapat mendorong dan menahan kesuksesan pekerjaan Anda. Sekian podcast hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.